Oke, halo semuanya. Nama saya Matius Trisnawara, NIM 2012-0158. Nah, kali ini saya akan mengerjakan ujian akhir semester dari mata kuliah pengolahan citra digital. Nah, langsung saja. Di sini yang pertama itu lakukan ekstraksi fitur dari 11 objek citra sesuai studi kasus kelompok masing-masing, di mana masing-masing jenisnya terdapat 4 buah citra. Jadi terdapat 176 objek citra sesuai studi kasus kelompok masing-masing. Nah, di sini studi kasus dari kelompok kami tentang klasifikasi dari klasifikasi jenis tanaman menjalar berdasarkan citra daun. Nah, di sini objeknya itu ada 11 objek. Bisa dilihat di sini ada 11 objek. Nah, masing-masing objek itu ada 4 buah. Misalkan saya mengambil daun labu, misalkan labu kan menjalar. Nah, saya mengambil 4 lembar daun. Nah, di foto masing-masing satu objeknya 4 kali. Itu flip vertikal, flip horizontal. Nah, jadi jumlah semua per objek itu ada 16 foto. Jadi jumlah semua ada 176 objek yang akan kita gunakan untuk datasetnya. Nah, yang lanjut yaitu pra pemrosesan dan segmentasi citra. Itu pemisahan objek, daun dan backgroundnya. Nah, di sini kebetulan untuk datasetnya daunnya saya sudah menggunakan background putih semuanya. Ya, jadi tidak usah diubah untuk backgroundnya. Lalu berikutnya ada proses cropping. Maksudnya untuk buat datasetnya itu diusahakan untuk ukurannya sama. Nah, di sini untuk datasetnya saya sudah ubah ke ukuran sama, misalkan ini. Nah, ini ukurannya 947 kali 533. Nah, di sini sama juga di sini 947. Nah, semua dataset ini usahakan ukuran gambarnya dan kualitasnya itu sama, resolusinya juga harus sama. Nah, lanjut yaitu hasilnya itu pada citra daun sebanyak 176. Nah, 11 objek ini dikali 4. Maksudnya satu objek kan ada 4 buah. Jadi 11 kali 4, 44, lalu dikali dengan 4. Jadi jumlahnya 176 dataset. Nah, yang kedua itu proses ekstraksi. Nah, proses ekstraksi berfitur warna pada citra. Yang pertama itu ekstraksi warna dominan daun dan ruang warna HSF, yaitu proses dari HSF ke RGB. Nah, lalu untuk hasil akhirnya yaitu kita perolehan warna dominan dan komponen H, S, dan V yang menjadi fitur dari citra. Nah, yang berikutnya itu ekstraksi fitur tekstur pada citra. Itu kita gunakan algoritma GLCM untuk melakukan ekstraksi dari tekstur. Nah, lalu kita gunakan yang pertama itu saya akan menjelaskan yang berkaitan dengan algoritma GLCM. Nah, algoritma GLCM itu sebuah metode yang kita pakai untuk analisis dari tekstur dari dataset yang kita punya. Nah, lalu kita lanjut berikutnya tentang 6 parameter GLCM. Itu ada 6 parameternya. Nah, ada 6 itu masing-masing saya jelaskan. Yang pertama yaitu dissimilarity, yaitu untuk menggambarkan perbedaan dari atau antar pasangan datasetnya, antar pixel dari matriks dari GLCM tersebut. Nah, lalu yang berikutnya itu correlation. Correlation itu untuk menggambarkan hubungan linear antara tingkat abu-abu pada pasangan pixel pada matriks GLCM. Lalu yang ketiga yaitu homogeneity, yaitu untuk gambar tingkat konsentrasi tingkat abu-abu pada citra. Lalu yang keempat itu adalah kontras. Kontras itu merupakan cahaya atau perbedaan tingkat abu-abu antara pasangan pixel yang berdekatan pada matriks GLCM. Lalu yang kelima itu ada energi. Nah, energi ini untuk menggambarkan total energi atau homogenitas pada matriks dari GLCM tersebut. Nah, yang terakhir itu ASM. Nah, ASM itu parameter yang digunakan untuk analisis GLCM atau Gray Level Coherence Matrix. Nah, itu untuk 6 dari parameter dari GLCM. Nah, berikutnya kita gunakan 4 sudut variasi dari citra, yaitu 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, dan 135 derajat. Jadi totalnya ada 24 fitur GLCM. Dari 6 parameter ini dikali dengan 4
sudut, jadi jumlahnya semua 24. Lalu berikutnya ekstraksi fitur bentuk pada citra. Nah, untuk ekstraksi fitur bentuk pada citra gunakan metrik atau eksentrisi untuk identifikasi apakah objek pada citra tersebut cenderung berbentuk bulat atau pipi. Nah, yang berikutnya gunakan metrik untuk ekstraksi fitur dari hasil perbandingan antara luas dan keliling dari suatu objek citra. Nah, yang terakhir gunakan eksentrisi untuk ekstraksi fitur dari perbandingan antara panjang antara major axis dan minor axis yaitu pada suatu objek. Nah, untuk hasil ekstraksi pada file Excel akan digunakan selanjutnya pengenalan pola dan nilai parameter, yaitu ada nama kolom, lalu nama file, citra, query, saturation, value, decimal rate, dan ini merupakan dari 6 parameter dari GLC. Berikutnya itu lakukan testing. Lakukan testing data atau salah satu citra test. Nah, misalkan kita menggunakan kali ini kita menggunakan 5 data testing. Untuk kita gunakan sebagai data uji menggunakan KNN. Nah, untuk KNN sendiri itu merupakan kernel Snake Boss atau disingkat KNN. Itu merupakan suatu algoritma pembelajaran mesin dalam klasifikasi dan regresi. Algoritma KNN berdasarkan pada prinsip konsep learning by example atau pembelajaran berdasarkan contoh. Nah, langsung saja di sini kita sudah menggunakan sebanyak 176 dataset dari 11 objek dikali 4 lalu dikali 4 tiap objek. Jadi jumlahnya 176 objek. Nah, lalu ada 5 data uji. Nah, data uji ini kita gunakan untuk klasifikasi. Nah, langsung kita masuk ke script yang pertama untuk ekstraksi. Nah, bisa dia untuk version ini merupakan untuk impor dari library yang akan kita gunakan. Misalkan impor C kedua itu untuk pemrosesan computer vision. Lalu nanti ini untuk array dan XLX writer ini untuk menulis di Microsoft Excel. Kebetulan kan hasilnya kita menggunakan Microsoft Excel. Lalu ini collection ini melakukan KNN atau comments. Lalu schema fitur ini menggunakan untuk proses citra. Lalu ini juga sama proses citra. Lalu comments ini untuk sama seperti dari collection. Nah, untuk script ini untuk melakukan persiapan atau penulisan pada Microsoft Excel. Dan jadi outputnya itu dalam bentuk Microsoft Excel. Lalu ini kita menyiapkan 11 kelas atau 11 objek DAO yang kita gunakan. Nah, kebetulan kan saya ambil tentang klasifikasi dalam menjalar berdasarkan citra DAO. Nah, di sini ada beberapa objek dan DAO yang sudah kita gunakan pernah, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11. 11 dalam emas barang kita masukkan. Dan 11 itu emas. Lalu kita sini. Nah, ini jumlah perdata. Jumlah perdata ini pada jumlah masing-masing kelas. Misalkan kan satu objek kita ambil 4. Misalkan daun jalar saya ambil 4. Nah, 4 itu fotonya ada 4 kali. Jadi per objek ada 16. Jadi jumlah perdatanya ada 16. Lalu untuk script ini itu inisialisasi parameter fitur. Nah, lanjut ke bawah ini untuk menggunakan perulangan for. Ini kita menggunakan perulangan for. Lalu ini untuk looping dari dataset. Nah, ini merupakan sudah mulai progresi. Nah, ini untuk HSF-nya. Lalu ini untuk GLCM-nya dari HSF GLCM. Lalu ini untuk menghitung matriksnya. Nah, di sini kan scriptnya sudah ada. Nah, untuk run ini kita memakan waktu cukup banyak. Jadi untuk script ini saya sudah run dan saya akan menunjukkan hasil outputnya. Nah, hasil outputnya itu dia menghasilkan file bentuk Excel. Itu menghasilkan dari nilai-nilai pixel yang dari dataset yang kita gunakan. Nah, misalnya dilihat ini jumlah datasetnya ada 176 dari dataset yang kita pakai. Nah, bisa dilihat ada 176 daun yang kita gunakan. Nah, jadi kita close. Nah, itu untuk ekstraksi. Nah, yang berikutnya kita masuk ke yang kedua ini merupakan untuk klasifikasi. Nah, untuk klasifikasi ini tidak jauh berbeda scriptnya. Bisa dilihat untuk import library-nya masih kita gunakan sama CT2 nanti
Matplotlib, lalu Pandas, Skinlab, dan Collection Warning. Nah, ini digunakan untuk perintah untuk menyampaikan perintah yang error misalnya gitu. Lalu file ini diambil dari hasil output dari ekstraksi di latihan pertama itu. Nah, bisa dilihat untuk script ini bisa dilihat. Yang ini untuk menjalankan fungsi Pandas atau menjalankan data fragment berdasarkan indeks dari kolom. Lalu ini 30 ini merupakan nilai dari atas. Lalu untuk test fitur ini untuk mensiapkan fitur yang akan diklarifikasikan. Lalu ini juga sama untuk kelas-kelas, ini pembagian langkah-langkah kelas, dan di bawah ini berisi langkah-langkah dari mengoperasikan fiturnya. Nah, ini merupakan read. Nah, read kan bisa dilihat, read adalah baca. Jadi script ini kita gunakan untuk membaca file gambar yang kita gunakan. Misalkan file gambar kan sama menggunakan BMP. Jadi dia membacakan file BMP. Lalu ini untuk menggunakan warna background-nya atau abu-abunya. Lalu ini untuk menyediakan parameter untuk mengelompokkan gambar. Dan bisa dilihat di sini sudah letakkan dengan keterangannya masing-masing. Nah, di sini saya akan menjalankan untuk klasifikasinya. Nah, untuk klasifikasikan saya menggunakan 5 dataset. Bisa dilihat di folder testing. Saya menggunakan 5 dataset folder testing. Dari daun jala, JP, kembang, labu, dan NOV. Oke, langsung kita jalankan. Yang pertama kita menjalankan daun jala 1. Misalkan kita klasifikasinya dia termasuk di daun bagaimana. Nah, langsung kita jalankan. Ini kan yang kita ambil file dataset yang pertama, data uji yang pertama yaitu jala 1, apakah dia termasuk dalam jala atau bukan. Oke, kita tunggu. Oke. Nah, apakah dia termasuk dari daun jala. Untuk nilainya ini diambil dari file output dari ekstraksi. Kita tunggu. Nah, bisa dilihat untuk data uji yang pertama itu kita menggunakan jala 1. Dia termasuk pada objek dari jala. Nah, untuk berikutnya itu kedua JP16. Nah, kita ganti file data ujinya JP16. JP16 kita simpan. Nah, kita apakah dia termasuk ke klasifikasi daun JP atau bukan. Kita tunggu proses klasifikasinya. Nah, bisa dilihat untuk data uji yang kedua yaitu JP16 juga dia termasuk dari objek JP. Nah, yang berikutnya untuk data uji yang ketiga yaitu kembang 1. Kembang 1. Kembang 1. Kita simpan. Terus kita apakah proses klasifikasinya dari data uji yang ketiga ini yang masuk ke objek data kembang atau bukan. Kita tunggu prosesnya. Nah, bisa dilihat untuk data uji yang ketiga itu kembang 1 dia masuk ke objek kembang. Lalu yang keempat itu labu 1. Kita masukkan data ujinya labu 1. Nah, bisa dilihat ini foldernya testing. Kita simpan dan kita jalankan. Apakah dia termasuk objek pada labu atau bukan. Nah, bisa dilihat untuk data uji yang keempat ini juga dia termasuk pada file pada objek dari labu. Nah, yang berikutnya itu data set data uji yang terakhir itu los 1. Ini dan los. Nah,
ganti log 1. Apakah proses klarifikasi? Apakah proses klasifikasinya dia termasuk di objek download atau bukan? Nah, bisa dilihat untuk dataset ini dia masuk saya tekan tombol. Bisa dilihat saya tekan. Nah, bisa dilihat dia masuk di data log. Oke. Jadi untuk klasifikasi ini sudah sesuai. Jadi yang berikutnya kita lanjut ke laporan kita. Nah, bisa dilihat di sini saya mengambil judul implementasi GLCM atau Gray Level Co-Occurrence Matrix dan KNN Canvas Neighbor untuk klasifikasi jenis tanaman menjalar berdasarkan citra daun. Di sini kami ada 2 orang, yaitu saya sendiri Matius Kusnawara NIM 2012-0158 dan teman saya yaitu Stefano Icardarson Alfayet dengan NIM 2012-0128. Program studi teknik informatika S1 di kampus IPM Kupang. Nah, ini pertama itu abstrak, itu pertumbuhan teknologi dan penggunaan citra digital memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengenalan dan klasifikasi objek dalam berbagai aplikasi. Salah satu aplikasi yang penting klasifikasi jenis tanaman yang dapat memberikan informasi yang sangat penting dalam bidang pertanian dan konservasi dari SDA sumber daya alam. Dalam penelitian ini kami mengusulkan sebuah metode yang menggabungkan 2 teknik, yaitu GLCM dan KNN. GLCM sendiri yaitu Gray Level Co-Occurrence Matrix dan KNN merupakan Canvas Neighbor untuk klasifikasi jenis tanaman menggunakan tanaman menjalar berdasarkan citra daun. Nah, langsung saja ini untuk abstraknya. Berikutnya untuk pendahuluan. Nah, dalam bidang pengolahan citra digital dan pengolahan pola, teknik pengklasifikasian merupakan hal yang sangat penting dan menarik perhatian para peneliti. Salah satunya aplikasi yang menarik yaitu pengklasifikasi jenis tanaman berdasarkan citra daun. Nah, identifikasi jenis tanaman berdasar dapat memberikan informasi yang sangat penting dalam berbagai bidang seperti pertanian, lingkungan, dan konservasi alam. Ini merupakan dari pendahuluan. Dalam penelitian ini merupakan fokus utama kami kepada GLCM dan KNN untuk klasifikasi tanaman menjalar berdasarkan citra daunnya. Nah, untuk GLCM sendiri itu merupakan salah satu teknik yang populer dalam pengolahan citra digital untuk menganalisis dari tekstur dan menggunakan matriks keukuran tingkat keabuan. GLCM sendiri itu menggambarkan hubungan spasial antara piksel-piksel pada citra daun dan menghasilkan fitur-fitur yang seperti energi, kontras, homogenitas, dan keseragaman atau kesamaan. Fitur-fitur ini mencerminkan karakteristik tekstur daun yang dapat membedakan jenis tanaman menjalar. Itu dari dataset yang digunakan. Kemudian KNN. Nah, KNN ini kita gunakan sebagai algoritma untuk klasifikasi mengenali jenis tanaman itu berdasarkan citra daun atau yang diilustrasi menggunakan GLCM. Nah, untuk KNN sendiri itu adalah metode pembelajaran mesin yang sederhana namun sangat efektif. Prinsip utama dari KNN adalah mengklasifikasikan suatu sampel berdasarkan mayoritas tetangga terdekatnya dalam ruang fitur. Itu dalam konteks ini citra daun yang kita gunakan itu sudah diberi pada label pada sebelumnya, dan jenis tanaman yang paling sering muncul di antara tetangga terdekat akan dianggap sebagai hasil terdekatnya. Dia itu klasifikasi misalkan seperti tadi download. Nah, dia akan klasifikasi berdasarkan nilai-nilai dan untuk data yang terdekat. Dalam penelitian ini, tujuan dari penelitian ini untuk menguji dan mengevaluasi efektif dari metode GLCM dan KNN sendiri. Lalu berikutnya itu penelitian yang terkait. Nah, penelitian yang sebelumnya telah dilakukan dalam bidang implementasi GLCM dan KNN untuk klasifikasi jenis tanaman menjalar berdasarkan citra daun. Di sini beberapa penelitian yang termasuk itu judul yang pertama adalah Leaf Regulation Using GLCM dan NKLN Classifier for Plant Classification, itu 2016. Nah, penelitian ini menggunakan metode GLCM
untuk mengekstraksi dari fitur dan pada citra daun menggunakan kontras, energi, dan homogenitas. Kemudian fitur-fitur ini digunakan sebagai input untuk algoritma KNN dalam pengklasifikasi jenis tanaman. Lalu yang berikutnya ada Plain Leaf Classification using GLCM and KNN, itu pada tahun 2017. Ini mengusulkan penggunaan metode GLCM untuk mengekstraksi fitur tekstur dari citra daun. Lalu yang ketiga itu Classification of Plain Leaf Image using GLCM and KNN, itu pada tahun 2018. Nah, penelitian ini menggabungkan metode GLCM metode GLCM untuk mengekstraksi fitur tekstur dari citra daun, algoritma KNN dalam klasifikasi jenis tanaman. Lalu yang keempatnya adalah the Plain Leaf Regulation using Texture Features Extracted from GLCM and KNN klasifikasi, itu pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode yang sama, yaitu GLCM, untuk mengekstraksi tekstur dari citra daun. Kemudian fitur-fitur tersebut digunakan sebagai input untuk algoritma KNN. Nah, lanjut yaitu untuk metode penelitian. Nah, metode penelitian ini kami pertama menggunakan itu pengumpulan data, kumpulan data citra yang mewakili berdasarkan tanaman menjala. Di sini kami mengambilkan klasifikasi di tanaman menjala berdasarkan citra daun. Nah, kami akan mencari beberapa tanaman menjala dan kami ambil daunnya sebagai datasetnya. Lalu itu memastikan citra daun memiliki kualitas yang baik. Jadi yang kami memilih itu kualitasnya yang baik dari antara semuanya. Itu yang kedua yaitu pemrosesan citra. Itu melakukan citra untuk menghilangkan daerah atau meningkatkan kualitas citra daunnya. Menyesuaikan ukurannya, misalkan resolusi atau cropnya, misalkan untuk datasetnya itu usahakan ukuran dan resolusinya itu harus sama. Dan yang ketiga itu ekstraksi fitur menggunakan GLCM. Nah, setelah GLCM itu digunakan sebagai input untuk klasifikasi menggunakan KNN. Nah, itu beberapa metode yang kami gunakan. Lalu yang ketiga itu evaluasi atau analisis itu mengukur kinerja model klasifikasi menggunakan metode evaluasi seperti akurasi, presisi, recall, dan Evans score. Lalu menganalisis hasil untuk mengevaluasi efektif menggunakan GLCM dan KNN untuk klasifikasi dan menjaga berdasarkan citra daun. Lalu yang terakhir adalah hasil dan pembahasan. Nah, dilakukan pengujian menggunakan 11 data latih. Menggunakan 11 jenis objek citra di mana terdapat 10 data latih dan 1 data uji. Masing-masing data dilakukan pengujian yakni ekstraksi untuk data latih dan klasifikasi untuk pada uji. Pengujian pertama pada tahap diekstraksikan menggunakan 160 derajat. 160 gambar itu 10 gambar yang digunakan untuk data uji. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit di bagian untuk klasifikasi data uji. Nah, misalkan tadi kan untuk data ujinya saya ambil labu, ubi ungu, sirih, semangka, dan tanaman hias. Itu targetnya. Nah, hasil ujinya saya sudah mengambil labu, ubi ungu, mangga, semangka. Misalkan dia bahasa benar, maka dia akan keterangan itu. Sedangkan misalkan klasifikasi menggunakan KNN, kita masukkan data ujinya itu labu, untuk targetnya itu labu. Jika hasilnya sesuai dengan targetnya, maka dia akan keterangan true. Lalu untuk ubi ungu juga begitu. Misalkan klasifikasinya benar pada ubi ungu, maka hasilnya itu. Sedangkan misalkan target kita yang kita masukkan datasetnya itu sirih, sedangkan hasil uji itu dia hasil klasifikasi itu maka hasilnya keterangannya pas. Begitu juga untuk semangka dan hias. Nah, berikutnya itu rumus untuk akurasi. Nah, misalnya untuk rumus dari akurasinya yaitu akurasi sama dengan jumlah data dikurang jumlah salah per jumlah data. Misalkan kan di sini kan jumlah datanya kan ada 5, sedangkan jumlah salahnya ada 1. Jadi 5 dikurang 1 per 5. Jumlah 5 itu berdasarkan dari jumlah data per 100. Jadi hasilnya adalah 80%. Berikutnya kesimpulan dari dalam penelitian ini, kami berhasil mengimplementasikan metode GLCM dan algoritma KNN untuk klasifikasi
jenis tanaman menjala berdasarkan citra daun. Nah, metode yang diusulkan mampu menghasilkan klasifikasi yang akurat dan dapat diandalkan. Melalui ekstraksi fitur GLCM, kami dapat menggambarkan hubungan antara piksel dalam citra dan menghasilkan fitur yang mewakili karakteristik. Nah, dari hasil tersebut kami menggunakan input sebagai bentuk algoritma dari KNN. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode yang diusulkan mampu mengklasifikasikan jenis tanaman menjala dengan akurasi yang memadai dengan menggunakan jarak Euclidean sebagai metode dalam KNN. Kami juga dapat menghitung jarak antara fitur-fitur citra uji dan fitur-fitur dalam set data latihan. Nah, dengan menggunakan majority voting, kami dapat menentukan jenis kelas yang paling sesuai uji penelitian. Nah, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam bidang pertanian, terutama untuk identifikasi dan klasifikasi tanaman menjala berdasarkan citra daun. Metode yang diusulkan juga dapat membantu petani, peneliti, dan ahli pertanian dalam mengelola tanaman dan memantau pertumbuhan dari pertanian secara efisien. Oke, di sini ada beberapa referensi yang kami pakai, misalkan dari Bapak Anwar dan MS Mahmud, itu Classification of Flame Plant Species yang saya sudah jelaskan di atas, itu menggunakan referensi mereka. Oke, jadi sekian saja penjelasan saya dari studi kasus yang kami ambil, yaitu tentang klasifikasi daun menjala berdasarkan citra daun. Jadi untuk penjelasannya sampai di sini. Sampai jumpa di lain kali. Mungkin sekian dan terima kasih.